Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bahas bersama adalah umpan balik dalam pengembangan diri. Umpan balik ini sangat penting dalam meningkatkan untuk perbaiki diri, untuk memperbaiki kepercayaan diri untuk bisa lebih baik. Nah, di dalam umpan balik dalam pengembangan diri ini ada saya bagi menjadi 4 pokok bahasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama sih, apa sih sebenarnya pengertian dan tujuan umpan balik itu sendiri. Yang kedua, ada prinsip-prinsip umpan balik. Pokok bahasan yang ketiga adalah upaya perubahan sikap umpan balik. Yang keempat adalah efektivitas umpan balik. Nah, pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan umpan balik. Umpan balik itu adalah pemberian informasi dari satu orang kepada orang lain. Jadi ketika kita memberikan suatu informasi kepada orang lain, itu memberikan umpan balik ini adalah untuk memberikan suatu kebaikan, suatu perbaikan untuk orang itu bisa lebih baik. Umpan balik juga ini merupakan suatu ada proses di mana seseorang itu memberitahu berdasarkan pengamatan perasaannya tentang tingkah laku seseorang. Jadi di sini sebenarnya umpan balik ini juga merupakan satu proses di mana seseorang itu memberitahu berdasarkan apa yang dia observasi, apa yang dia amati, apakah dia berdasarkan tingkah laku yang baik atau sebaliknya. Jadi ada dua hal di sini. Kalau misalnya orang itu memberikan umpan balik kepada orang lain sifatnya positif, mari kita pertahankan. Tetapi kalau orang itu misalnya memberikan umpan balik adalah yang kurang menyenangkan atau kekurangan kita, mari kita analisa dengan baik. Jangan sampai memang hal itu harus diperbaiki. Jadi umpan balik ini memang diberikan kepada orang lain apa yang diamati, apa yang diobservasi berdasarkan pengamatan, berdasarkan apa yang dia lihat atau apa yang dia rasakan, sehingga kita bisa melihat tingkah laku seseorang itu untuk memberikan umpan balik kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah tujuan umpan balik. Tujuan umpan balik itu adalah kita ingin membantu bagaimana perkembangan pribadi seseorang itu demi kebaikannya. Jadi katakanlah kemarin saya sudah menjelaskan ada jendela johari, ya ada 4 itu. Yang 2 ekstrim itu yang kita perbaiki adalah ada daerah buta yang perlu dipersempit. Nah, ini memberikan umpan balik ini kepada orang lain yang perlu dipersempit. Artinya orang lain yang banyak merasakan, kadang-kadang kita tidak merasakan. Contohnya misalnya sering memotong pembicaraan orang lain. Nah, ini yang perlu kita berikan umpan balik kepada orang itu supaya orang itu bisa lebih baik. Artinya dia memahami, dia mengerti apa yang disarankan, dan dia ingin selalu latihan untuk kesempatan untuk melatih diri, untuk memperbaiki dirinya. Jadi ini salah satu tujuan ini adalah membantu perkembangan pribadi seseorang untuk bisa lebih baik. Selanjutnya adalah memberikan umpan balik kepada orang itu merupakan ada keterampilan komunikasi tersendiri. Ketika kita memberikan suatu umpan balik kepada orang lain, itu memiliki keterampilan tersendiri. Cara menyampaikannya dengan baik, niat kita ingin menyampaikan umpan balik atau kritikan misalnya kepada orang itu adalah bisa lebih baik, karena sangat beda ketika kita memberikan umpan balik tapi karena kita jengkel, kita dongkol dan lain sebagainya, pasti penyampaian keterampilan komunikasinya sampai kepada orang itu beda dengan kalau kita memiliki niat yang tulus ingin memperbaiki orang itu untuk bisa lebih baik orang itu, maka orang juga itu pasti menerima dengan baik. Terus kemudian umpan balik dapat diberikan secara konstruktif atau secara destruktif. Apa yang dimaksud dengan memberikan umpan balik dengan konstruktif? Konstruktif itu artinya bermakna adalah bagaimana membangun, memberikan saran yang sifatnya membangun, bagaimana bisa orang itu dibina atau membina untuk bisa lebih baik, atau bagaimana kita memperbaiki dengan adanya umpan balik, kita ingin memperbaiki orang itu bisa lebih baik, atau kita menerima sebaliknya, kita menerima umpan balik itu atau saran dari orang lain itu supaya kita bisa lebih baik atau lebih berguna. Beda dengan kalau kita misalnya memberikan umpan balik secara destruktif,
Itu artinya bagaimana kita menghina, bagaimana kita merusak, bagaimana kita tidak menghargai orang itu. Jadi sikapnya di sini adalah mencelah dan lain sebagainya. Itu bukan umpan balik, karena nanti orang itu justru tambah cengeng, tambah emosi, bukannya niatnya untuk memperbaiki, tetapi malah yang kurang baik. Ya, pokok bahasan yang kedua adalah prinsip-prinsip umpan balik. Nah, ini ada salah satu pendapat menurut Roger dan Ellis Robert mengatakan bahwa umpan balik itu memiliki prinsip-prinsip, yaitu mempunyai pikiran yang terbuka. Jadi orang yang memiliki prinsip-prinsip umpan balik itu pasti salah satunya mempunyai pikiran yang terbuka. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana dia menerima saran, menerima kritikan yang sifatnya membangun, yang sifatnya memperbaiki. Jadi dia selalu terbuka untuk bisa lebih baik. Yang kedua, hindari sikap mempertahankan diri atau argumentatif. Jadi ketika misalnya ada pertemuan atau sifatnya diskusi dan lain-lain sebagainya, nah kita bisa mempertahankan diri, tetapi cara mempertahankan itu yang lebih bijak, yang memiliki dasar ya. Ketika kita berdiskusi, sudah banyak barangkali ada beberapa argumen yang kurang cocok dengan argumen kita, maka kita pelan-pelan untuk bijak untuk menarik diri. Jangan sampai kita mempertahankan pendapat kita, lalu argumen kita itu sebenarnya bukan untuk lebih baik, justru sebenarnya memperlihatkan egoisme atau egois yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, janganlah pernah kita menolak umpan balik itu, karena umpan balik itu adalah merupakan saran untuk bisa memperbaiki, untuk bisa membangun lebih baik untuk tingkah laku kita atau interaksi kita dengan orang lain. Kemudian mintalah klarifikasi, dengarkan pertimbangan, dan putuskan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam umpan balik itu. Jadi memang harus kita pikirkan matang-matang bahwa mintalah klarifikasi, dengarkan baik-baik apa yang menjadi pertimbangan, apa yang perlu dipertimbangkan, dan setelah kita pertimbangkan kita putuskan dengan apa yang dinyatakan dalam umpan balik. Bahwa kalau memang ada umpan balik itu memang sifatnya membangun untuk bisa kita lebih baik, ya berarti itu kita putuskan untuk bisa menerima umpan balik itu, memperbaiki umpan balik itu, memperbaiki saran itu yang perlu kita lakukan. Ya, pokok bahasan yang ketiga adalah upaya apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan perubahan sikap untuk menerima umpan balik itu. Yang pertama adalah memiliki motif yang kuat, memiliki motivasi yang kuat untuk bisa berubah. Kita yakinkan diri kita bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Terus yang kedua, sebelum bertindak selalu berpikir untung ruginya. Jadi perlu analisa yang matang, perlu informasi yang banyak untuk menganalisis semua itu, sehingga kita memutuskan nanti itu tidak ada persoalan. Jangan sampai kita bertindak ini ada persoalan. Jadi sebelum kita bertindak, mari kita selalu berpikir untung ruginya, apa manfaat daripada tindakan itu sendiri. Terus yang ketiga adalah antusias positive thinking. Jadi mari kita selalu berpikir positif, jangan selalu berpikir negatif. Kalau kita berpikir selalu negatif, sikap negatif terus, berarti itu nanti akan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi analisa kita, juga sangat mempengaruhi di dalam mengambil keputusan, dalam mengambil suatu tindakan. Dengan positive thinking, kita harus bisa meningkatkan kualitas pengembangan diri kita, kualitas bertingkah laku, kualitas berkomunikasi yang bagus. Terus kemudian selanjutnya adalah kurangi rasa kekhawatiran. Jangan selalu menyesali diri, meragukan diri kita, kemudian menyesali diri kita yang berlebihan, tidak berdaya, dan lain-lain sebagainya.
Jadi upaya kalau kita ingin melakukan suatu perubahan sikap, jangan selalu berpikir menilai diri kita bahwa kita itu tidak punya kelebihan, kita itu tidak berdaya, kita itu selalu meragukan. Jangan terlalu menyesali diri kita kalau kita mengalami suatu masalah. Yang terpenting adalah bagaimana perubahan-perubahan yang masih negatif, kita melakukan hal yang positif dari umpan balik orang lain. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tingkatkan kemampuan daya berpikir, tingkatkan kemampuan untuk menganalisa, untuk mengambil hal yang lebih baik. Kemudian kita kita tingkatkan juga untuk tingkatkan kemampuan untuk menerima informasi. Jangan sampai hanya satu informasi kita tidak pikirkan untung ruginya, lalu kita akan putuskan. Kadang-kadang keputusan itu tidak berkualitas, tidak bermanfaat dengan baik. Akhirnya apa? Sangat mempengaruhi umpan balik, sangat mempengaruhi perilaku kita di dalam suatu tindakan. Terus kemudian jangan biarkan pengecualian terjadi. Jadi di sini juga kita selalu untuk bisa lebih baik setiap waktu, setiap berlatihlah pada setiap kesempatan. Jadi setiap ada kesempatan kita berpositif thinking, kita berpikir positif. Terus kemudian kita selalu melatih diri untuk memperbaiki hal-hal yang baik. Jadi ada beberapa saran dari orang lain untuk kita perbaiki. Ini yang perlu kita latihkan. Berlatih setiap ada kesempatan untuk bisa lebih baik. Pokok bahasan yang keempat atau pokok bahasan yang terakhir adalah efektivitas umpan balik. Efektivitas umpan balik itu adalah bagaimana cara membawakan. Umpan balik dikatakan efektif bila mana seseorang itu melakukan pengamatan dan perasaan tentang tingkah laku seseorang dan memberitahukan kepada seseorang itu dengan penuh keyakinan. Jadi di sini bagaimana sih sebenarnya cara membawakan umpan balik itu bisa efektif? Dengan cara kita itu melakukan suatu pengamatan, melakukan observasi terhadap tingkah laku seseorang, ataukah dengan perasaan tentang tingkah laku seseorang itu dengan memberitahu kepada seseorang itu dengan penuh keyakinan untuk bisa bahwa kalau diberikan umpan balik ini, orang ini berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, saya meyakini dengan niat yang bagus, maka orang ini bisa melakukan perubahan dengan baik. Yang kedua adalah penerimaan. Artinya menerima kritikan dan saran untuk suatu perubahan tingkah laku. Penerimaan ini adalah bagaimana kita menerima umpan balik itu untuk pengembangan diri. Menerima kritikan, menerima saran untuk suatu perubahan yang lebih baik, untuk merubah tingkah laku kita yang lebih baik, supaya pengembangan diri kita memang itu dapat dikatakan berkualitas. Karena tidak ada gunanya kalau tadi diberikan suatu saran dan saran atau kritikan, tetapi kita sendiri tidak mau melakukan perubahan, itu tidak ada gunanya sama sekali. Yang ketiga adalah perlu adanya keterbukaan. Keterbukaan di sini adalah menyampaikan informasi tentang sikap dan perilaku apa adanya. Jadi ketika kita itu melakukan satu keterbukaan, bagaimana cara menyampaikan informasi ini, setiap sikap dan perilaku itu apa adanya. Sebaiknya orang yang menerima informasi tersebut berjiwa besar, menerima dirinya dengan penuh penerimaan diri. Jadi di sini keterbukaan, ketika kita disampaikan, kita diberi saran apa adanya, kita pun juga yakin bahwa kita bisa mau menerima, kita berjiwa besar untuk menerima saran dan kritikan itu, untuk menerima diri kita, untuk penuh dengan penerimaan diri kita, untuk bisa lebih baik. Yang keempat adalah kepercayaan. Seseorang yang melakukan pengamatan dan perasaannya dapat dipercaya oleh orang yang menerima informasi tersebut. Jadi di sini adalah seseorang itu, jika seseorang melakukan satu pengamatan perasaan, bahwa kita yakin bahwa orang itu bisa dapat dipercaya, sehingga orang itu bisa menerima informasi tersebut. Di sini dapat dikatakan kepercayaan itu sangat perlu untuk efektivitas, untuk umpan balik, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian dari semua tadi,
Walaupun sebenarnya kita diberikan umpan balik, kita diberikan kritikan, kita diberikan saran, tetapi kita tidak yakin terhadap diri kita untuk melakukan suatu perubahan, itu tidak ada gunanya. Untuk itu, apapun yang disampaikan tadi, bahwa bagaimana cara membawakan ketika kita ingin memberikan suatu masukan, memberikan saran kepada orang lain, begitu juga pada saat kita menerima saran itu, apakah kita mau menerima untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, terus kemudian juga tadi ada juga dikatakan kepercayaan. Seseorang melakukan pengamatan, kita bisa percaya orang itu memberikan umpan balik kepada kita sendiri. Kita yakin bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, maka dia memberikan saran kepada orang lain, maka kita dapat menerima informasi demi perbaikan. Yang terakhir, semua tadi adalah untuk efektivitas umpan balik. Setiap masukan, setiap saran, setiap kritikan, mari kita berlatih untuk kebutuhan orang lain. Mari kita perhatikan terhadap kebutuhan orang lain. Jangan selalu kita perhatikan untuk kebutuhan diri sendiri. Yang perlu kita perhatikan adalah baik kebutuhan diri kita sendiri maupun kebutuhan orang lain untuk bisa kita lebih baik. Maka umpan balik daripada pengembangan diri ini, saya mencoba menyimpulkan bahwa yang terpenting sebenarnya adalah mau menerima saran, mau menerima kritikan, karena orang bisa merasakan, orang bisa mengamati apa yang terjadi pada diri kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ini sangat-sangat penting umpan balik ini demi untuk perbaikan diri kita sendiri, untuk bisa kita lebih baik. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.